Assalamualaikum, selamat siang kakak semuanya. Untuk beberapa hari ini, maaf ya saya up videonya cuma sedikit-sedikit saja karena keadaan di sini mulai sibuk ya, karena menghadapi Imlek dan juga di sini hari ini sangat dingin sekali ya. Cuaca sudah menurun sampai saat ini 6-7 derajat ya. Tapi ya alhamdulillah kondisi saya masih baik-baik saja. Dan saya juga berharap semoga keadaan kakak semuanya dimanapun berada sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu ya. Pokoknya yang terpenting kita itu sehat adalah harta yang paling berharga untuk diri kita. Oke, saya akan lanjutkan lagi ceritanya. Selamat mendengarkan. Niko hanya terdiam. Alasannya memang tidak salah. Tetapi Romario bersaudara belum pernah berinteraksi dengan kakek sebelumnya. Palingan mereka hanya bertemu 1 atau 2 kali secara sepintas. Memaksa mereka untuk membayar harga semacam ini hanya berdasarkan 1 atau 2 pertemuan sangatlah berlebihan. Lagi pula, tak ada hubungan apapun antara Tiara dan aku. Mengapa dia menyebutkan tentang Tiara yang akan menikah dengan keluarga Samuel? Masalah ini tidaklah sesederhana itu bagi kakek untuk menargetkan mereka seperti ini. Aku yakin ada beberapa alasan kuat di balik kejadian ini yang tidak ku ketahui. Sementara itu, Tiara merasa sangat tertekan setelah Niko datang menjemput Gary, khususnya tatapan sedih yang Gary berikan padanya sebelum pergi tetap terbayang di benaknya. Dia tak bisa menghilangkan bayangan itu dari kepalanya. Rasanya seperti perasaan akan mencekik dirinya sampai mati. Dia lalu menyalakan teleponnya dan melihat foto dirinya dan Gary. Sambil meratap ponselnya, dia membelai wajah Gary dan tersenyum di dalam foto. Maafkan aku, Gary. Aku tak bermaksud untuk menyakitimu. Meskipun demikian, kesalahan itu sudah terjadi. Meskipun Niko berhasil membujuk Gary untuk pulang dengan alasan aku sibuk, aku yakin pasti Gary tak ingin bertemu denganku lagi. Dia tak pernah suka berbicara dengan orang asing. Di masa depan, apa yang akan Gary lakukan setelah aku pergi? Tiara mengingat kembali saat pertama kali bertemu Gary. Bayangan bocah itu saat mengulurkan tangannya agar dia bisa menggendongnya membuat hati Tiara sangat sakit, sehingga dia merasa seolah-olah jantungnya akan meledak. Tiara pun menghela nafas, akhirnya dia lalu keluar dari galeri fotonya dan berhenti melihat-lihat foto yang ada di dalamnya. Rasanya seperti bayangan Gary tertinggal di setiap sudut rumah ini. Akibatnya terlalu menyedihkan untuk tinggal di sini sendirian. Sambil mengambil kuncinya, dia pun berjalan lurus keluar pintu. Barulah setelah pergi meninggalkan rumah, Tiara menyadari bahwa dia tak punya tempat untuk pergi. Dia tak bisa pergi ke kantornya Pandu karena hal itu hanya akan membuatnya khawatir jika Tiara pergi ke sana dalam keadaan saat ini. Karena itu dia berkeliaran saja di jalanan tanpa ada tujuan. Sebelum bisa menyadarinya, dia sudah tiba di sekitar gedung National Symphony Concerto. Tiara pun terkejut melihat bangunan yang tampak akrab itu. Aku bahkan sudah tidak bekerja di sini lagi. Jadi kenapa aku datang ke sini? Aku harus kembali dengan cepat. Dia pun berbalik dan menabrak dada seseorang. Maafkan aku.
Dia buru-buru menundukkan kepala dan meminta maaf. Tidak apa-apa, lain kali perhatikanlah kemanapun kamu akan pergi. Jangan berkeliaran di jalan lagi jika kamu memiliki sesuatu di pikiranmu. Sebuah suara yang lembut terdengar di atas kepalanya. Suara ini, kata-katanya, kenapa terdengar begitu akrab? Tiara buru-buru mendongak ketika melihat orang yang berdiri di depannya. Dia pun langsung tercengang. Sandi juga terkejut saat melihat kalau wanita yang ada di hadapannya adalah Tiara. Kemudian dia langsung tertawa. Ternyata kamu. Aku sudah menyuruhmu untuk memperhatikan jalan di sekitarmu. Kenapa kamu masih tampak linglung? Tiara pun merasa malu dari dua kesempatan untuk bertemu saat dia tidak fokus pada jalan di sekitarnya. Dia malah harus bertemu dengan Sandi di kedua kesempatan itu. Bagaimanapun Tiara merasa sedikit senang saat bertemu dengannya lagi. Jika ingatanku tidak salah, Anda adalah Sandi Bastino kan? Kali ini dialah yang tampak tercengang. Apa kamu mengenalku? Tiara tersenyum dan menjawab, saya pernah melihat penampilanmu sebelumnya. Kamu adalah pemain biola utama di Berlin Philharmonic, Sandi Bastino. Lagu Italia, De Flight Sonata yang kamu bawakan sebelumnya adalah versi yang paling emosional yang pernah aku dengar seumur hidupku. Si guna leader yang Anda tampilkan juga dengan sempurna menggambarkan gaya musik Gypsy. Jika aku tidak mengetahui asal-usulmu, maka aku akan berpikir bahwa kamu memang dibesarkan di sana. Dia telah mendengar banyak pujian dalam hidupnya, tetapi hampir semuanya terdengar palsu dan tidak tulus. Mereka biasanya memuji dengan mengatakan kepadanya bahwa dia sudah bermain sangat baik. Jarang ada orang yang mengomentari musiknya dengan cara seperti ini. Jadi matanya pun langsung bersinar dengan cerah. Apa sebelumnya kamu pernah mendengarkanku bermain biola? Tiara pun tersenyum. Sejujurnya, aku dulu bermimpi menjadi pemain biola sepertimu dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Tiara tak hanya mendengarkan musiknya, tidak sesederhana itu. Yang benar adalah bahwa wanita itu telah mendengarkan musik dari hampir semua musisi terkenal di dunia, sampai telinganya akan copot. Dia bisa tahu siapa yang memainkan musik yang mana hanya dalam sekejap. Meskipun begitu, aku masih belum dapat menemukan pekerjaan ataupun sebuah panggung di mana aku bisa menampilkan bakatku. Tampil bersama dengan musisi terkenal di dunia, tak lebih dari sebuah mimpi yang begitu jauh. Dia pun sedikit terkejut. Apa kamu juga seorang pemain biola? Benar, Tiara mengangguk sambil mengangkat kepalanya. Sandi melirik gedung kantor yang ada di belakang Tiara saat kesadarannya agar menghantamnya. Tak heran, sudah 2 kali aku bertemu denganmu di dekat sini. Apakah kamu adalah anggota National Symphony Concerto? Aura kerumitan pun melintas di mata Tiara. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada kesal, "Itu dulu, tapi kurasa sudah tidak lagi." Sandi tampak agak terkejut. "Kenapa kamu berkata begitu? Apakah kamu sudah mengundurkan diri atau bagaimana?" "Ya, itu semua sudah berlalu. Jadi tak ada gunanya untuk membicarakannya lagi." Tiara lalu mengangkat kepalanya
Setelah itu, dia menarik sudut mulutnya menjadi sebuah seringai dan berpura-pura tersenyum dengan cuek. Itu hanya pertanyaan santai yang aku lontarkan. Jadi, aku tak terlalu mengharapkan jawaban yang jelas. Selain itu, ketika saat ini aku melihat ekspresi wajahnya lagi, aku bisa melihat ada sesuatu yang sedang memenuhi pikirannya. Terlebih lagi, dia sepertinya juga tidak mau menceritakannya. Sandi adalah seseorang yang tahu kapan harus berhenti untuk mencampuri urusan orang, jadi dia tidak lagi mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Namun Sandi masih bisa menebak dengan samar bahwa ada alasan yang tersembunyi di balik keluarnya Tiara dari National Symphony Concerto. Bagaimanapun juga, dia telah bertemu dengannya di dekat sini sebanyak 2 kali berturut-turut. Mungkin saja dia tak ingin keluar. Tidak sopan untuk mencari tahu urusan orang. Karena itu, Sandi hanya tersenyum dengan lembut dan berkata, "Aku masih belum tahu namamu. Mengingat kita sudah lama mengobrol, apa kamu mau memberitahukan namamu?" Sambil berbicara, Sandi sudah mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Tiara. "Hai, namaku Sandi Bastino." Tiara sedikit terkejut tak lama setelah itu dia pun tersenyum cerah dan mengulurkan tangan untuk menjabat tangan dengan Sandi. "Hai, namaku Tiara Romario." "Kalau begitu, Nona Tiara Romario, aku pikir ulasan yang sudah kamu katakan tadi sangat menarik. Jadi aku pun ingin mengobrol denganmu lebih lama. Jika kamu bisa meluangkan waktu, bolehkah aku membelikanmu secangkir kopi?" Sandi bertanya sambil tersenyum. Sandi dapat melihat bahwa Tiara sebenarnya juga sangat menyukai musik dan ulasan yang dibuatnya juga sangat tepat. Dia mungkin adalah seseorang dari industri yang sama. Sebagai pribadi yang selalu terbiasa menjaga jarak dari siapapun, entah kenapa Sandi ingin sekali berteman dengan Tiara. Tentu saja Tiara bersedia mengobrol dengan seseorang seperti Sandi. Mungkin aku juga bisa belajar banyak tentang ilmu seputar musik darinya. Karena itu Tiara langsung mengangguk tanpa bertanya lagi. Tentu saja. Setelah itu Sandi membawa Tiara ke sebuah kafe yang bernama Nada Senar. Saat Tiara berdiri di ambang pintu, dia membaca nama kafe di benaknya dalam diam. Nada Senar. Sepertinya kafe ini berhubungan dengan alat musik petik. Seperti yang diperkirakan, sekira setelah mereka berdua masuk, mereka mendengar alunan musik merdu dari biola di dalam kafe. Dalam sekejap mata Tiara berubah menjadi cerah. Sambil mengerucutkan sudut bibirnya, Sandi menjelaskan, "Aku sering datang ke sini. Meskipun penampilan biola di sini tidak sebagus para pemain biola di orkestra. Namun ada perasaan yang tenang. Aku merasa nyaman di tempat ini." Setuju dengan Sandi, Tiara juga mengangguk. Benar sekali. Keterampilan pemain biola di sini memang jauh dari pemain biola profesional. Namun mereka masih pandai memainkan lagu dengan melodi yang lambat. Rasanya begitu santai. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Tiara lalu menatap pemain biola yang ada di atas panggung dengan penuh kerinduan. Kasihan sekali. Selama aku tinggal di kota Metro Jaya, aku tak pernah mempunyai kesempatan untuk berdiri di atas panggung dan tampil sepertinya, bahkan di panggung yang sekecil itu. Setelah melihat ekspresi iri Tiara, Sandi lalu tersenyum dan bertanya, "Apa kamu ingin pergi ke sana dan mencoba bermain?"
Namun Tiara menggelengkan kepalanya. Mereka sudah memiliki tim sendiri yang akan tampil di sini. Aku pikir mereka tak akan membiarkan siapapun bisa tampil di atas panggung begitu saja. Kamu bisa. Tempat ini bebas untuk publik. Siapapun yang mau tampil bisa naik ke sana untuk melakukannya. Jika tak ada yang mau tampil, maka staf kafe yang akan melakukannya. Ayo silakan dan cobalah. Tatapan Sandi sudah penuh dengan dukungan. Alasan mengapa Sandi membawa Tiara ke sini adalah untuk memeriksa sejauh mana kemampuannya. Komentarnya sebelumnya menunjukkan bahwa dia telah berusaha keras dalam aspek ini. Jika dia benar-benar memainkannya, aku yakin itu tak akan terlalu buruk. Tiara sudah tergoda untuk mencobanya sejak awal. Sekarang dia melihat tatapan Sandi, dia pun merasa sedikit bersemangat. Pada saat itu dia merasa seperti setiap sel di tubuhnya berteriak padanya. Jangan takut, kamu suka bermain biola kan? Ayo mainkan dan cobalah. Dengan demikian Tiara pun segera beranjak. Setelah berkomunikasi dengan staf kafe, dia langsung berdiri di tengah panggung. Meski lengannya belum pulih sepenuhnya, Tiara masih bisa memainkan lagu dengan tempo yang lebih lembut karena tak akan mempengaruhi cederanya. Karena itu dia memilih lagu berjudul Cinema Paradiso. Sejak dia mengambil biola itu, aura di sekitar Tiara tiba-tiba saja langsung berubah. Meskipun Tiara hanya mengenakan t-shirt putih sederhana dan celana jeans biru muda, dia tampil sebagai seseorang yang sangat rapi di mata publik. Pakaiannya yang sederhana terlihat lebih mengesankan daripada kostum panggung yang indah itu, membuat mata orang-orang di sekitarnya tampak berbinar. Tiara menarik nafas dalam-dalam beberapa kali sebelum meletakkan biola di bahunya. Satu persatu not-not musik menjadi hidup dan menari mengiringi gerakan musik Tiara, seolah-olah mereka memiliki jiwa mereka sendiri. Sekira saja suara biola yang merdu datang, seketika suara-suara yang awalnya berbisik di antara para pengunjung di kafe pun menghilang. Perhatian semua orang sepertinya tertarik oleh orang yang berdiri di atas panggung. Irama utama lagu ini terdengar murni dan bersih, sedangkan suara biolanya juga terdengar merdu dan indah. Dengan memasukkan emosinya sendiri, Tiara seolah-olah seperti sedang menceritakan sebuah kisah melalui musik. Saat orang-orang mendengarkan penampilan Tiara, emosi mereka pun terasa bercampur aduk. Ketika musik sudah berakhir, masih ada keheningan di dalam kafe. Tiba-tiba ada ledakan tepuk tangan yang datang dari sudut. Selanjutnya para penonton juga ikut memberi tepuk tangan yang meriah. Pada saat itu Tiara tak bisa menahan dirinya, melainkan sedikit mengedutkan hidungnya. Meskipun belum lama sejak penampilan terakhirnya, namun saat ini dia merasa seperti seumur hidup telah berlalu setelah mendengar suara tepuk tangan lagi. Sambil menunjukkan senyuman yang penuh arti, Tiara lalu membungkuk dalam-dalam. Terima kasih semuanya. Segera setelah itu dia pun berjalan menuruni panggung. Sementara itu tepuk tangan tak berhenti sampai Tiara kembali ke tempat duduknya. Melihat Sandi tersenyum lembut di depannya, Tiara merasa sedikit tidak mengerti. Apakah aku sedikit memamerkan diriku di depan seorang ahli? Setelah mendengar hal itu, Sandi pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kenapa menurutmu begitu? Penampilanmu sempurna. Itu adalah penampilan yang membawa sedikit emosi yang jarang aku dengar. Kemudian Sandi berhenti sejenak sebelum melanjutkan.
Nona Tiara, keterampilan biolamu sangat bagus. Apakah kamu tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan orkestra lain setelah meninggalkan National Symphony Concerto? Tiara sedikit kesal. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Tapi jika aku terus tinggal di kota Metro Jaya, aku khawatir aku tak akan memiliki kesempatan lagi untuk berdiri di atas panggung. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mempertimbangkan untuk meninggalkan kota Metro Jaya untuk mengembangkan bakatmu? Sandi bertanya dengan ragu. Setelah mendengarkan penampilan Tiara, Sandi memiliki ide yang samar bahwa dia ingin merekrut Tiara. Aku ingin merekrutnya untuk bergabung dengan Berlin Philharmonic. Kandidat yang baik sepertinya tak boleh terkurung hanya di tempat ini. Jika Tiara bersedia, aku bisa merekomendasikannya dan mengatur kesempatan baginya untuk bertemu dengan direktur musik kami, Ruben Marwanta. Dia tak bisa pergi. Sebelum Tiara bisa menjawab pertanyaan Sandi, tiba-tiba saja suara rendah seorang laki-laki yang sedang cemberut terdengar dari atas kepala mereka. Merasa sedikit terkejut mendengar suara itu, Tiara lalu mengangkat kepalanya. Ketika melihat orang yang datang itu, dia pun langsung merasa kebingungan. "Niko, kenapa kamu ada di sini?" Namun Niko hanya mengerucutkan bibirnya alih-alih menjawab Tiara. Niko hanya menoleh ke arah Sandi. "Aku akan membawanya pergi." Setelah pernyataan itu dibuat, Niko langsung menarik pergelangan tangan Tiara dan berjalan keluar dari kafe. "Niko, lepaskan aku. Kamu sudah menyakitiku. Apa yang sedang kamu lakukan?" seru Tiara sambil meronta, berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman Niko. Namun cengkeraman Niko menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi, dan dia dengan kuat memegang pergelangan tangan Tiara di genggaman tangannya. Tetap saja Niko hanya mengerucutkan bibirnya dan tidak berbicara. Sebaliknya dia langsung menarik Tiara dan berjalan ke depan. Niko muncul di sini karena dia menerima berita yang mengatakan kalau Tiara sedang berada di sebuah kafe. Jadi pria itu sengaja datang ke tempat itu untuk menemukannya. Dia ingin memberitahu Tiara bahwa keputusan sebelumnya yang dibuat oleh National Symphony Concerto telah dibatalkan. Jadi Niko sengaja datang ke sini untuk memintanya kembali. Namun Niko tak menyangka bahwa dia akan melihat Tiara tampil di atas panggung begitu tiba di kafe. Setelah menyelesaikan penampilannya, dia bahkan berbicara dan tertawa dengan seorang pria asing. Bagaimana aku tidak tahu maksud tersembunyi di balik ucapan pria itu. Jika dia ingin menipu Tiara, maka hal itu tak mungkin terjadi. "Niko, apa kamu tidak mendengarkanku? Lepaskan aku. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kemana kamu akan membawaku?" Tiara pun merasa agak kesal. Apakah semua anggota Samuel begitu mendominasi, melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa bisa bernegosiasi? Aku bukanlah seseorang yang dapat disuruh-suruh oleh keluarga Samuel untuk datang dan menyingkir hanya dengan lambaian tangan. Memangnya apa hak mereka untuk memperlakukanku seperti ini? Setelah mendengar seruan konstan Tiara, barulah saat itulah Niko menghentikan langkahnya. Kemudian dia berkata dengan dingin, "Ikutlah denganku. Ada yang ingin kukatakan padamu." "Apa yang ingin kamu katakan padaku yang tak bisa kamu katakan dengan sopan? Lepaskan aku dulu." Tiara juga berkata dengan dingin.
Pada saat yang sama Tiara diam-diam sudah membuat komentar yang sinis di benaknya. Sungguh tak jelas, apakah aku sudah mempermainkannya ataupun menghasutnya? Mengapa dia memiliki kebencian yang begitu besar terhadapku? Dia bersikap seolah-olah aku sudah melakukan sesuatu yang buruk padanya.